Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel My Hobby 23 ya. Dan masih bersama saya yang pastinya Angga Agustin di channel My Hobby 23 ini. Oke sobat, untuk kesempatan kali ini saya akan share tutorial bagaimana cara pemasangan kaset game pada PSP atau UMD pada PSP. Yang pastinya caranya sangat simple, sangat mudah. Yang pastinya khusus untuk yang belum tahu, tonton saja videonya dari awal sampai akhir dan simak aja langkah-langkahnya cara pemasangan kaset game pada PSP atau pemasangan UMD pada PSP ya sob ya. Yang pastinya untuk yang belum tahu silahkan tonton saja videonya dan simak aja langkah-langkahnya dari awal sampai akhir yang pastinya. Oke sobat, sebelum saya lanjut saya akan menjelaskan sedikit mengenai game pada PSP ya, khusus untuk yang belum tahu. Jadi untuk game PSP ada dua versi original dan versi bajakan ya. Bajakan seperti ini bentuknya, memory card ya. Dan untuk game original atau bawaan PSP dia bentuknya masih kaset ya, masih UMD ya. Bentuk kasetnya seperti ini untuk game original PSP ya, masih bentuk PSP ya sob ya, untuk yang belum tahu, atau masih UMD ya. Untuk game original PSP ya, masih bentuk kaset seperti ini kasetnya. Dan ada ketentuannya untuk menggunakan game original PSP atau menggunakan kaset game PSP. Ada ketentuannya sob ya, harus sesuai dengan software PSP-nya, harus sesuai dengan software yang mendukung si kasetnya. Dan untuk software yang mendukung UMD atau kaset game original PSP ini yaitu softwarenya 5.50. Jadi harus dipastikan dulu nih untuk sobat semuanya, kalau ingin menggunakan game original atau menggunakan kaset game PSP harus dipastikan softwarenya 5.50 sob ya. Di PSP ada 3 software yang dikategorikan terbaik untuk game PSP ya. Ada versi 5.50, 6.60 dan 6.61 ya. Itu dikategorikan software terbaik di PSP di semua seri ya, seri 1000, 2000 dan 3000 sob ya. Jadi harus dipastikan dulu nih sob ya, untuk yang belum tahu ya, kalau ingin main game original atau ingin menggunakan game bentuk kaset di PSP harus dipastikan dulu softwarenya 5.50 ya. Karena kenapa? Kalau tidak 5.50 dia tidak akan kebaca ya. Contohnya misalkan untuk sobat semuanya PSP-nya 6.60 atau 6.61 ingin memakai game ini, ingin memakai game original atau kaset ya, tidak akan kebaca, tidak akan muncul di tampilan PSP-nya, tidak akan kebaca ya, untuk gamenya tidak akan muncul. Jadi kalau misalkan sudah dipasangkan, langsung dipakaikan si ininya ke PSP, si kasetnya tidak akan kebaca kalau misalkan softwarenya 6.60 atau 6.61 sob ya. Jadi harus dipastikan dulu untuk softwarenya di PSP sobat semuanya 5.50 kalau misalkan ingin memakai game original PSP, bawaan PSP ya, yang bentuknya seperti ini kaset ya. Jadi sudah ketentuannya sob ya, untuk yang belum tahu ya. Oke sobat, lanjut ke game bajakan ya. Untuk game bajakan filenya atau gamenya bisa di save ke memory stick ya. Untuk bentuk memory stick PSP seperti ini sob ya, untuk yang belum tahu ya. Jadi untuk semua game bajakan bisa di save filenya ke memory stick ya sob ya. Dan ini contohnya saya pegang memorinya 8 GB, kapasitas game bisa sampai 10 game ya untuk di game bajakan untuk PSP ya sob ya. Dan ada ketentuan juga untuk menggunakan memory stick ini atau game bajakan ini, ada ketentuannya sesuai dengan game original tadi yang saya jelaskan. Jadi untuk pendukungnya softwarenya harus diperhatikan sob ya. Untuk game bajakan memang semua versi bisa dipakai ya, semua versi software bisa dipakai dari 5.50, 6.60 dan 6.61 bisa dipakai semua software. Tapi saya sarankan lebih baik memakai software dari mulai 6.60 dan 6.61 ya. Karena kenapa? Karena agar gamenya lebih lancar. Jadi semua game bajakan juga bisa dipainkan ya. Kalau misalkan sobat ingin memakai game bajakan atau memory stick ini tapi softwarenya masih 5.50, kemungkinan gamenya juga tidak akan semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak akan semuanya kebuka gamenya ya. Jadi harus dipastikan dulu softwarenya sob ya. Untuk pendukungnya saya sarankan lebih baik software 6.60 atau 6.61, lebih baik 6.61, gamenya lancar dan semua game bajakan bisa dimainkan di PSP ya sob. Itu saran dari saya. Jadi ada ketentuannya sob ya, kalau ingin menggunakan game bajakan dari memory stick ya, harus diperhatikan untuk softwarenya ya.
Untuk softwarenya harus diperhatikan 6.60 dan 6.61 itu yang lebih baik, yang lebih bagus. Untuk game juga bisa kebuka semua, bisa lancar semua ya. Yang lebih baik lagi di 6.61 sob ya. Jadi kedua versi game ini ya sob ya, harus diperhatikan masing-masing softwarenya dan ketentuannya ya. Jadi masing-masing game ini ada ketentuannya sob ya. Ini game original dan ini game untuk bajakan. Itu mungkin sedikit secara singkatnya penjelasan mengenai game pada PSP ya sob ya, untuk yang belum tahu yang pastinya. Oke sobat, langsung aja lanjut untuk tutorial cara pemasangan UMD-nya atau kaset game PSP-nya. Untuk yang belum tahu, sebelah sini untuk tempat kaset game PSP-nya sob ya, sebelah belakang. Sebelah sini buka aja, tinggal kayak gini. Oke, ini bagian dalam untuk kaset game PSP ya, seperti ini. Untuk yang belum tahu, bagian dalamnya seperti ini untuk game atau untuk kaset PSP-nya. Langsung aja untuk pemasangannya, posisinya harus disesuaikan sob ya. Kalau seperti ini salah sob ya, kalau seperti ini salah ya, pemasangannya yang salah. Dan yang seperti ini juga ini salah juga, ataupun seperti ini salah, ini salah sob ya, tidak terpasang dengan benar. Yang benar seperti ini di bagian yang putihnya di bagian bawah dan yang bacaan PSP-nya di bagian atas sob ya. Posisikan seperti ini kaset PSP-nya. Langsung aja masukkan seperti ini sob. Masukkan dan langsung tutup. Nah, kalau yang benar seperti ini sob ya, untuk pemasangan kaset game PSP ya. Lanjut, saya ulang lagi. Posisikan seperti ini, yang putihnya di bagian bawah dan yang bagian atasnya yang bagian PSP-nya seperti ini ya. Posisikan seperti ini yang benar ya untuk pemasangan kaset game PSP. Langsung tutup. Nah, ini pemasangan game atau pemasangan kaset game PSP ya yang benar seperti ini sob ya. Cara sangat mudah dan sangat gampang kan sob, untuk yang belum tahu yang pastinya. Untuk yang belum tahu cara pemasangan kaset game original atau game PSP, caranya sangat mudah sob ya. Seperti itu yang sesuai yang saya jelaskan ya, cara-caranya sangat simpel sekali sob ya. Oke, sesuai yang tadi saya bahas di awal ya, harus dipastikan untuk sobat yang ingin main game lewat kaset original atau kaset PSP, game PSP, pastikan untuk softwarenya itu 5.50 dan untuk PSP saya ini masih sudah di-upgrade ke 6.61 sob ya. Jadi tidak bisa kebaca untuk si kaset gamenya. Jadi tidak bisa kebaca sesuai yang saya jelaskan di awal. Jadi ada ketentuannya kalau misalnya sobat ingin pakai game kaset original atau kaset game PSP, harus tentukan dulu softwarenya 5.50 sob ya. Saya akan cek dulu untuk memastikannya. Untuk mengecekkan softwarenya, geser sebelah kiri mentok sob ya. Lalu klik ini sistem setting, ke bawah cari bacaan sistem informasi, tinggal klik aja. Nah, di sini bisa dicek oleh semuanya. Software saya sudah di-upgrade dari 5.50 ke 6.61 sob ya. Jadi tidak akan kebaca untuk game yang ada di kaset PSP-nya. Jadi sesuai yang penjelasan saya di awal sob ya. Jadi harus diperhatikan sob ya, untuk sobat semua yang ingin main game lewat kaset PSP atau kaset original PSP, saya pastikan softwarenya 5.50 ya. Ini hal contoh kecilnya yang saya contohkan. Versi saya 6.61 dan saya memakai game original, tidak akan kebacakan sob. Karena saya di sini hanya membuat tutorial cara pemasangan game kaset PSP aja ya. Jadi saya hanya membuat tutorial cara pemasangan kaset game PSP aja sob ya. Mungkin itu aja sob ya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat semuanya. Tutorial cara pemasangan kaset UMD atau kaset game pada PSP. Yang pastinya caranya sangat mudah dan sangat simpel sob ya. Untuk yang belum tahu, yang pastinya caranya sangat mudah dan sangat simpel sob ya. Untuk yang belum tahu, silakan tonton saja videonya dari awal sampai akhir ya pastinya. Oke sobat, yang pastinya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai akhir, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga yang sudah mensubscribe video saya. Yang pastinya saya selalu untuk sobat semuanya.
Oke sobat, seperti biasa yang ingin request game, yang ingin review gamenya khusus untuk game PSP, silahkan lanjut di kolom komentar. Game PSP apa yang ingin di review, game apa yang ingin di review, silahkan lanjut aja di kolom komentar. Dan untuk daftar gamenya seperti biasa sudah saya sediakan di video pertama saya, dan untuk link video pertama saya sudah saya sediakan di channel ini, di video ini. Tinggal dicek aja di kolom deskripsinya untuk video pertama saya untuk daftar gamenya ya. Oke sobat, yang pastinya sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan lain waktunya untuk channel atau video selanjutnya. Masih bersama MyHobby23 dan masih bersama saya Angga Ragusi yang pastinya. Oke sobat, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.